Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Alfijar Andika. Saya CPNS di SMA Negeri 1 Namang dengan jabatan Ahli Pertama Guru Biologi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 Angkatan 2 Kelompok 3. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan kegiatan aktualisasi saya di SMA Negeri 1 Namang yang dilaksanakan selama 5 minggu dari tanggal 24 Mei 2021 hingga tanggal 28 Juni 2021. Seperti apa videonya? Silakan disaksikan. SMA Negeri 1 Namang adalah sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah tempat penulis bekerja ini terletak di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Sekolah ini memiliki nilai organisasi Si Jago yang memiliki arti semangat, inovatif, jujur, aktif, gemar membaca, dan optimis. Penulis mengabdi di sekolah ini sebagai guru biologi ahli pertama. Berikut ini adalah kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan di SMA Negeri 1 Namang selama kurang lebih 5 minggu. Kegiatan 1. Kegiatan ini penulis awali dengan menunjukkan isu-isu yang akan diangkat kepada mentor serta guru senior. Setelah menunjukkan isu tersebut, penulis terlebih dahulu berkonsultasi dengan guru senior guna mendapatkan saran membangun untuk memecahkan isu yang diangkat. Kemudian, penulis berkonsultasi dengan mentor terkait gagasan pemecahan isu beserta solusi-solusi alternatif lainnya. Setelah itu, penulis meminta lembar persetujuan mentor terkait isu yang disepakati dan siap dilaksanakan. Terakhir, penulis bersama dengan mentor menyusun jadwal bimbingan. Kegiatan 2. Kegiatan ini penulis awali dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya dari internet maupun buku di perpustakaan. Kemudian, penulis menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar materi yang akan diangkat pada kegiatan aktualisasi. Hasil analisis tersebut penulis realisasikan dengan membuat silabus, RPP, dan LKPD. Terakhir, penulis mengkoordinasikan hasil tersebut bersama mentor. Kegiatan 3. Kegiatan ini penulis awali dengan melakukan pendataan peserta didik yang akan penulis ajarkan materi biologi. Kemudian, penulis memasukkan seluruh peserta didik ke dalam WhatsApp Group dan Google Classroom. Penulis juga membuat channel YouTube Alfijar Biologi sebagai sarana pembelajaran. Selain channel YouTube, penulis juga membuat website pembelajaran biologi menggunakan Blogger. Terakhir, seluruh platform pembelajaran tersebut penulis integrasikan ke dalam satu link terpadu, sehingga untuk dapat mengakses seluruh platform tersebut, peserta didik hanya perlu mengklik satu link utama. Kegiatan 4. Kegiatan ini penulis awali dengan membuat PowerPoint materi ruang lingkup biologi. Dilanjutkan dengan membuat rangkuman materi berbentuk PDF beserta catatan singkat dalam bentuk PDF. Penulis juga membuat LKPD yang memuat materi beserta latihan soal. Selain bahan ajar tulis, penulis juga membuat bahan ajar berbentuk video dengan menggunakan aplikasi Filmora 9 dan VideoScribe. Terakhir, penulis membuat bank soal interaktif yang memuat teka-teki silang yang dibuat menggunakan Eclipse Crossword, soal interaktif dibuat menggunakan Wondershare Quiz Creator, soal-soal dibuat menggunakan Microsoft Word dan Google Form. Kegiatan 5. Kegiatan ini penulis awali dengan menelaah kembali rancang bangun yang telah dibuat sebelumnya. Penulis juga menyiapkan kembali perangkat pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Setelah semua yang diperlukan siap, penulis melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian, penulis melaksanakan kegiatan inti dari aktualisasi ini. Penulis melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Blended Learning Web Centric Course.
Ada banyak media yang penulis gunakan dalam proses pembelajaran ini. Seluruh media tersebut adalah hasil realisasi dari tahapan kegiatan sebelumnya. Terakhir, penulis melaksanakan kegiatan evaluasi. Untuk kegiatan evaluasi ini, penulis lakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Pretest penulis lakukan sebelum melakukan proses pembelajaran dengan tujuan untuk melihat pengetahuan awal peserta didik. Post-test penulis laksanakan setelah pembelajaran untuk melihat peningkatan hasil belajar peserta didik. Kegiatan 6. Kegiatan ini penulis awali dengan melakukan analisis nilai pretest dan post-test peserta didik. Kemudian, menunjukkan nilai mereka melalui WhatsApp group. Untuk melihat tingkat kepuasan belajar mereka menggunakan Blended Learning Web Centric Course, penulis membuat kuesioner tingkat kepuasan belajar menggunakan aplikasi Google Form. Setelah itu, penulis menyebarkan kuesioner menggunakan WhatsApp group. Terakhir, penulis menganalisis hasil kuesioner tersebut menggunakan Google Form. Adapun, berikut ini video testimoni dari peserta didik dan mentor penulis. Kita tanya. Oke anak-anak, tadi udah belajar menggunakan model pembelajaran web-centric course ya. Tadi memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana sih pesan dan kesan kalian setelah belajar menggunakan metode pembelajaran tersebut? Menurut Miss Fitrianti, saya sangat senang dan tidak membosankan karena terdapat banyak permainan dan yang sangat menarik dan menonton pun tidak membosankan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Pika. Menurut saya sih dengan ini lebih menarik sih. Oke, perkenalkan nama saya Fernanda. Menurut saya lebih mudah dipahami serta tidak membosankan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Lestari. Menurut saya belajar seperti ini sangat menarik dan lebih menariknya karena ada permainannya. Kenalkan nama saya Niko Junia. Saya sangat suka pembelajaran ini, bisa menonton dan tidak membosankan. Perkenalkan nama saya Zafil. Pelajaran ini saya sangat suka dan sangat senang karena menurut saya tidak membosankan. Perkenalkan nama saya Bayi Balindro. Menurut saya enak sekali belajar kali ini. Tugasnya dikumpulkan secara online dari Google Classroom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan memberikan semacam testimoni pernyataan atas tugas yang dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Alfijar di SMA Negeri Senamang tentang bagaimana proses beliau melakukan kegiatan di SMA Namang. Pertama dari proses pembelajaran, apa yang beliau sudah lakukan itu yang tidak sudah bisa merepresentasikan apa-apa yang sudah dibuat dalam schedule yang beliau laksanakan. Pertama bagaimana menerapkan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan di saat diterapkan di proses pembelajaran di kelas. Kemudian dari model yang digunakan ini bisa membangkitkan keinginan anak, memberikan motivasi sehingga ini bisa menjadi modal untuk berelaborasi terhadap seluruh proses kemauan pembelajaran di sekolah ini. Jadi kesan kami selama beliau melakukan praktik kegiatan di SMA Negeri Senamang dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan kepada beliau sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk beliau sehingga ke depan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini tapi terus beliau berbenah sebagai seorang aparatur sipil negara dan sebagai orang pendidik di sekolah ini. Pesan Bapak, jangan pernah berhenti berkarya, berbuatlah yang terbaik sehingga bisa membangun pribadi yang lebih baik dan membangun SMA Negeri Senamang dan khususnya membangun bangsa negara kita tercinta Indonesia di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga kondisi ini, tetap berkarya. Demikian yang bisa Pak komentari. Terima kasih. Bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah kegiatan penulis selama melaksanakan kegiatan aktualisasi di SMA Negeri 1 Namang selama 5 minggu masa habituasi. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam seluruh tahapan Latsar CPNS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.